Halo guys, dan di sini saya memegang dua unit Google Pixel. Dan ini ada bedanya ya. Yang ini sudah terdaftar bea cukai ori, sedangkan yang ini adalah unit rebreed atau email yang sudah diganti. Kira-kira lebih penting yang mana antara bea cukai asli atau rebreed, coy? Mengingat unit rebreed ini harganya sudah sangat gurih banget, coy. Sebelum saya lanjut ke bahasan, kedua HP ini saya jual guys. Bagi kalian yang berminat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk unit rebreed atau email yang sudah diganti, saya jual murah saja 2,6 juta. Kondisi mulus, unit normal. Untuk yang resmi terdaftar bea cukai, ini saya jual murah saja, hanya 3 juta. Silahkan, kalian tinggal pilih guys. Dua-duanya normal, dua-duanya mulus dan mantap pokoknya. Bagi yang berminat silahkan tinggalkan di kolom komentar. Langsung ambil di rumah silahkan, atau bisa melalui via ekspedisi. Pengiriman bisa ke mana saja selama itu masih di Indonesia ya. Dan untuk kalian yang menginginkan untuk transaksi di marketplace, Tokopedia, Shopee, kami juga melayani, tapi ada biaya tambahan sebesar 5% guys dari harga yang saya sebutkan tadi. Gimana menurut kalian? Sebelum ke pembahasan, saya akan jelaskan dulu. Google Pixel adalah produk dari Amerika yang sama sekali tidak masuk resmi di Indonesia. Mulai dari Pixel 1, 2, sampai sekarang Pixel 9 coy. Gak ada yang namanya Google Pixel resmi. Jadi mau gak mau, kalau kita pengen punya HP Google Pixel, yang pertama adalah kita harus ngimpor dari negerinya sana. Yang kedua, kita harus beli seller yang melakukan impor HP atau pembelian dari sana. Dan yang ketiga, kita mendapatkan dari user yang pernah mendapatkan HP dari sana. Bagi contoh dua unit yang saya bawa ini, yang ini saya dapat dari penjual yang melakukan impor dari luar negeri. Satunya lagi, ini saya dapat dari orang yang pernah di sana dan kemudian saat pulang didaftarkan emailnya, coy. So, itu adalah alasan kenapa HP ini dianggap ilegal oleh pemerintah, guys. Bahkan di beberapa marketplace, Shopee, Tokopedia, kalian silahkan cari kata kunci atau keyword Google Pixel. Gak akan ada, gak akan kalian temukan di sana, guys. Dan saya pun tidak terlalu menyarankan sebenarnya, karena di sini juga banyak HP-HP resmi yang speknya kurang lebih sama dengan HP ini, coy. Tapi Google Pixel kan UI-nya bagus bang, videonya juga stabil kayak iPhone. Itu betul guys, bahkan saya pun mengakui hal itu. Tapi kalau bicara HP luar, beda lagi ceritanya. Spare part pun juga sulit didapatkan guys. Dan harganya, kalaupun ada, cukup mahal dibandingkan dengan HP-HP resmi ya. Tapi kalau kalian tetap ngeyel pengen beli HP Google Pixel, saya sangat menyarankan hal ini. Yang pertama adalah cek keaslian produknya. Kemudian yang kedua adalah cek kondisi fisiknya. Pastikan tidak ada cacat pada fisiknya ya. Karena cacat fisik bisa berakibat cacat hardware coy. Ada beberapa hal yang wajib kalian cek guys. Yang pertama adalah kondisi layarnya. Pastikan tidak ada shadow, tidak ada penyakit apapun itu. Karena ini layar OLED ya. Jadi ada kemungkinan beberapa penyakit seperti shadow, green screen, green saber, light saber atau apalah itu. Yang kedua, silahkan kalian cek fungsi telepon. Jadi kalian bisa melakukan panggilan, kemudian bisa menerima panggilan dengan baik. Dan sensor panggilan bisa bekerja atau tidak ketika kalian dekatkan dengan telinga. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi touchscreen. Untuk mengecek fungsi touchscreen simpel saja ya. Tinggal kalian pilih icon, kemudian kalian tarik sampai memenuhi layar. Kalau tidak ada garis yang putus, itu berarti touchscreen-nya normal guys. Fungsi kamera simpel saja. Tinggal kalian buka kamera, pastikan bisa silent, jadi tidak ada suara ranah kameranya. Kemudian silahkan kalian cek lensanya. Lensa ultrawide, kemudian lensa normal, kemudian lensa 2 kali. Kalian cek satu-satu, pastikan nggak ada distorsi coy. Kemudian setelah itu silahkan kalian cek videonya. Pastikan stabilisasi masih aktif. Dengan cara merekam video ya, dengan cara merekod video, kemudian kalian goyang-goyangkan HP-nya sedikit.
Kemudian selanjutnya silahkan kalian cek fungsi fingerprint. Karena beberapa kasus ada yang fingerprintnya tidak berfungsi atau tidak aktif coy. Itu bisa dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah fleksibel fingerprint tidak dipasang. Kemudian yang kedua adalah karena layarnya sudah diganti dengan layar yang bukan OLED coy. Kemudian selanjutnya silahkan kalian cek kualitas speakernya. HP ini memiliki dual speaker stereo ya. Pastikan kedua speakernya berfungsi dengan normal. Ya itu tadi cek dasar ya. Jadi sebenarnya masih ada banyak yang perlu dicek. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya buatkan videonya sendiri coy. Dan selanjutnya adalah kode negaranya. Pastikan unit pixel yang kalian beli bukan berasal dari negara Jepang. Karena HP dari sana tidak bisa silent kameranya guys. Dan yang selanjutnya adalah soal sinyalnya guys. Karena ini HP luar tidak resmi, maka sinyalnya pun juga pastinya akan diblokir oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal itu ada dua cara. Yang pertama adalah mendaftarkannya secara resmi di Bea Cukai. Atau yang kedua adalah dengan cara mengganti email lama dengan email baru yang sudah terdaftar. Pilihan kedua, opsi mengganti email ada resikonya tersendiri guys. Karena melibatkan hardware dan software. Jadi agar emailnya bisa diganti, unitnya harus di UBL atau di unlock bootloader. Atau yang lebih parah lagi sampai bongkar CPID guys. Jadi saya tetap menyarankan untuk mengambil solusi pertama, yaitu mendaftarkannya secara langsung di Dirjen Pajak atau Bea Cukai guys. Agar sinyalnya tetap muncul dan bisa dipakai all operator atau semua kartu. Nah, cara mengeceknya cukup simpel sebenarnya. Yang pertama, kalian silahkan buka Google Chrome atau perambaan browser yang lain, terserah. Dan setelah itu masuk pengaturan dan cari emailnya, salin emailnya, kemudian paste ke perambaan. Setelah kalian menyalin emailnya, kemudian silahkan kalian buka browser dan ketik saja guys, email.info. Nanti akan keluar website itu. Silahkan kalian input email yang sudah kalian salin. Tinggal kalian paste di situ, kemudian kalian search guys. Kalau hasilnya adalah unit yang sama, maka kalian lolos tahap 1. Kemudian yang kedua, silahkan kalian buka SIM tray-nya. SIM tray ada kode emailnya. Silahkan kalian cocokkan dengan email yang ada di pengaturan guys. Kalau hasilnya sama, selamat, kalian lolos tahap kedua. Yang ketiga, silahkan kalian buka website Bea Cukai. Kemudian kalian masukkan email yang tadi kalian salin di pengaturan ke website Bea Cukai. Kemudian kalian cari. Ini seperti ini, ada tulisan biru, kemudian tertulis sudah terdaftar atau sudah dikirim ke database. Maka selamat, kalian lolos tahap ketiga coy. Dan itu tadi adalah sedikit informasi dari saya terkait dengan HP yang satu ini. HP HP ilegal yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas di marketplace. Gimana menurut kalian guys? Apakah kebijakan pemerintah ini sudah tepat? Atau justru itu adalah pedang bermata dua bagi pemerintah? Yang ingin bertanya atau menyampaikan informasi lebih, silahkan tinggalkan di kolom komentar guys. Kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Akhir kata, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.